Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Jadi di sini Ibu akan sedikit menjelaskan untuk kisi-kisi PTS Fisika yang akan dilaksanakan pada hari besok. Jadi silakan dengarkan baik-baik penjelasan berikut ini. Nah, untuk materi PTS kita itu ada 3 bab. Yang pertama itu materi gerak melingkar. Yang kedua adalah dinamika partikel atau lebih khususnya ke hukum Newton tentang gerak. Dan yang ketiga adalah materi usaha dan energi. Jadi untuk jumlah soalnya itu terdiri dari 30 soal. Jadi 10 soal untuk materi gerak melingkar, 10 soal untuk materi dinamika partikel, dan 10 soal lagi untuk materi usaha dan energi. Waktu pengerjaan soal itu 60 menit, jadi maksimalkan 2 menit untuk mengerjakan satu soal. Nah, untuk soal yang pertama ini masih soal konsep. Jadi menentukan salah satu gaya yang mempengaruhi gerak melingkar. Jadi apa saja gaya yang punya pengaruh terhadap gerak melingkar. Yang kedua, menganalisis perbedaan konsep gerak melingkar dengan gerak sejenis. Jadi ada satu konsep kemarin yang pernah Ibu jelaskan yang mirip-mirip dengan gerak melingkar, tapi dia bukan gerak melingkar. Dan yang ketiga itu menyebutkan contoh gerak melingkar. Ingat, contoh gerak melingkar itu kan ada banyak ya. Jadi kalian silakan analisis dari pilihan gandanya yang mana sih yang lebih tepat untuk contohnya. Kemudian untuk soal nomor 4 itu menghitung perubahan satuan derajat ke radian. Yang nomor 5 menghitung perubahan satuan RPM kemudian dirubah ke radian per sekon. Nomor 6 menghitung frekuensi gerak benda. Nomor 7 menghitung kecepatan untuk hubungan roda-roda. Ingat ya, hubungan roda-roda itu ada 3, maka ada di soal nomor 7, 8, dan 9. Dan yang terakhir, nomor 10 untuk gerak melingkar adalah menghitung nilai gaya sentripetal. Nah, untuk materi yang kedua itu tentang dinamika partikel, hukum Newton tentang gerak. Ada 10 soal juga. Nomor 11 itu menganalisis ciri-ciri hukum Newton 1, bisa hukum Newton 2, bisa juga hukum Newton 3. Kemudian nomor 12 menganalisis faktor yang mempengaruhi gaya gesek benda. Jadi apa sih yang mempengaruhi gaya gesek benda itu? Kemudian nomor 13 menyebutkan contoh, bisa jadi untuk hukum Newton 1, 2, atau 3. Kemudian nomor 14 menentukan kekuatan gaya yang membuat benda bergerak. Kemudian nomor 15 menghitung percepatan dan tegangan tali pada katrol. Jadi ada 2 nih yang mau dihitung untuk soal nomor 15. Nomor 16 menghitung percepatan untuk benda yang saling kontak. Nomor 17 menghitung gaya kontak. Nomor 18 menghitung gaya gesek. Nomor 19 menghitung percepatan benda untuk yang berada pada bidang datar. Dan yang terakhir nomor 20 menghitung gaya normal benda pada bidang yang miring. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu usaha dan energi, juga ada 10 soal. Untuk nomor 21 itu masih tentang konsep menganalisis hubungan usaha dan energi. 22 menganalisis nilai usaha pada benda yang punya gaya 0. Nomor 23 menganalisis konsep gaya pada benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Nomor 24 menghitung usaha yang berhubungan dengan salah satu jenis energi. Kemudian nomor 25 itu menghitung usaha benda pada bidang datar. Nomor 26 menghitung usaha benda pada bidang vertikal ke bawah. Nomor 27 vertikal ke bawah juga. Kemudian nomor 8 pada bidang datar sama dengan nomor 25, paling dia beda energi yang dipakai. Kemudian nomor 29 menghitung kecepatan benda pada bidang vertikal. Dan yang terakhir itu menghitung nilai daya. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan untuk soal-soal yang bakalan keluar di ujian besok. Selamat belajar, good luck, semoga hasilnya memuaskan sesuai dengan usaha yang kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.